Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Ali Mudasir. Kali ini akan membahas mengenai tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni yang berada pada bab 3 fase B kelas 4. Langsung saja, ini peta konsep iman kepada kitab-kitab Allah, yakni kitab-kitab Allah terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebagaimana kita bisa saksikan di dalam peta konsep tersebut, ada Taurat, yakni ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini diantaranya turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Lalu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir dan nasihat dan hikmah. Lalu ada Injil. Kitab Injil ini turun kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir kita bisa saksikan kitab Al-Quranul Karim, yakni yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, turun di Mekah dan di Madinah untuk seluruh kaum muslimin serta umat Islam serta atau manusia seluruhnya, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat dan muamalah, penyempurnaan kitab sebelumnya. Nah, setelah kita membahas tentang peta konsep tersebut, lalu ada beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Iman artinya percaya. Iman kepada Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan. Beliau belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Sama-sama kita tahu bahwa rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Ini jadi rukun iman yang ketiga. Lalu iman kepada kitab-kitab Allah yang keempat, iman kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah SWT. Selanjutnya, setelah kita mengenal dan mengetahui definisi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabilladzi nazzala ala rusulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kiamat atau hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Sama-sama bisa disaksikan anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya, ini adalah kitab-kitab Allah, yakni Taurat yang dibawa kepada Nabi Musa tadi diturunkannya, lalu ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya, Taurat, pokok ajaran Taurat ini berisi tentang tauhid. Semuanya kitab-kitab berisi tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hukum-hukum syariat atau terkenal dengan 10 perintah Tuhan yang berisi 8 larangan dan 2 perintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Surat Al-Isra ayat 2 ya. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Nah, ini dalil mengenai tentang kitab Taurat. Nah, kita lanjutkan. Ada 8 larangan dan 2 perintah. Ini jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Artinya kita atau umat-umat Bani Israel pada saat itu diminta tetap hanya menyembah kepada Allah. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Jadi Allah menyatakan keesaannya, ada larangan untuk membuat patung untuk disembah ya. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Jadi ini ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Ya, pada saat itu ibadahnya pada hari Sabtu ya. Kalau kita diutamakan umat Islam itu hari Jumat ya. Berilah hormat kepada bapak ibumu, jangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Ya, itu diantara 8 larangan dan 2 perintah. Selanjutnya di dalam kitab Zabur, isi kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah. Ya, kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kitab Zabur ya. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ وَزَبُورًا. Saya ulangi lagi. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Surat Al-Isra ayat 55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, lanjutnya. Ada Injil, isi kandungan dari kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat yang tidak sesuai ya di masa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Lanjutnya adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9.
Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam ada tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Di sini menjelaskan tentang bagaimana kita mengesahkan Allah, meyakini Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalamnya juga mengenai tentang hal-hal gaib, baik tentang akhirat atau tentang makhluk gaib lainnya, para malaikat dan lain sebagainya. Ada syariah berisi hukum-hukum Allah, ada syariah ini kita kenal dengan rukun Islam biasanya ya. Ada sholat, zakat, puasa, haji. Lalu ada ibadah-ibadah lainnya. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Ini akhlak yang baik kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para nabi, kepada orang tua, kepada sesama umat Islam, kepada tumbuh-tumbuhan atau kepada makhluk selain makhluk hidup ya, kepada alam semesta. Ini ada akhlaknya ya. Lalu ada ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Ini diatur di dalam Al-Quran, caranya sholat, caranya zakat, caranya puasa, semua diatur Allah. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Ini cara pinjam meminjam, utang piutang, dan sewa menyewa, serta berserikat atau bekerja sama ya. Ada sejarah juga di dalam kitab-kitab suci Al-Quran tersebut. Ada kitab mengenai tentang kisah-kisah sejarah, ada kisah-kisah teladan di dalam surat atau di dalam kitab suci Al-Quran. Ada wa'ad atau wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Bagi siapa yang mengingkari, bagi siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka dia ada ancaman-ancaman dan ada kabar gembira bagi orang yang beriman. Selanjutnya kitab Allah, wahyu Allah, ada yang disebut suhuf ya, artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'la berikut ini. Ini salah tulis ya. Ini sebenarnya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim ya. Lalu dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa alaihi salam. Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Selanjutnya para nabi yang menerima suhuf. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Sudah tahukah kalian itu sih? Ternyata Nabi Adam menerima 10 suhuf. Lalu ada Nabi Sis. Ini nabi yang mungkin jarang kita dengar ya, karena nabi itu biasanya ada 25, lalu di sini kok ada nama Nabi Sis ya. Ini bagian daripada putra dari Nabi Adam alaihissalam. 50 suhuf ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ini bapak tauhid kita sering mendengarnya ya. 30. Nabi Musa alaihissalam, ini salah ya, ini kurang A ya, Musa alaihissalam ya. 10 suhuf ya. Ya nanti ditambah sendiri. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat, selamat di dunia dan di akhirat. Itu beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan yang penuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk pedoman agar manusia itu bisa mempergunakannya atau menjadikan pedoman dalam kehidupannya sehingga bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, cara beriman kepada Allah, lalu kita sudah kenal tentang kitab-kitab Allah tadi. Lalu caranya seperti apa? Cara beriman kepada Allah itu ada membacanya, memahami kitab-kitab Allah. Kita baca dan memahaminya. Membaca dengan bacaan yang benar, tartil kalau kita. Mempelajari kisah dan Rasul.
kisah Nabi dan Rasul yang di dalamnya itu kita pelajari, kita teladani, lalu mengamalkan ajaran dalam kehidupan, ya, kehidupan sehari-hari kita amalkan. Di situ ada larangan-larangan, di situ ada anjuran-anjuran, di situ ada perintah, di situ ada pedoman-pedoman yang harus, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tunda terlebih dahulu. Lalu ada memahami nilai-nilai ajaran dalam kitab-kitab Allah, harus kita benar-benar indahkan, ya. Nilai-nilai ajaran dalam kitab itu banyak sekali, sebagaimana tadi di dalamnya ada akidah, muamalah, ada syariah dan sebagainya. Nah, selanjutnya sikap cinta kepada Al-Quran ini ada kekhususan terhadap cinta kita kepada Al-Quran. Yang pertama, membaca secara rutin. Tentu kita sebagai orang beragama Islam, kita sholat 5 waktu membaca Al-Quran, Al-Fatihah harus kita baca. Di selain itu, kita memungkinkan setiap malam atau waktu-waktu tertentu kita harus rutin membacanya. Namanya mengaji, memahami isi Al-Quran. Bukan hanya membacanya dengan baik dan benar, dengan rutin, tetapi kita memahami isi Al-Quran itu sebagai obat, ya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Obat dalam artian menenangkan hati kita, menenteramkan hati kita, mengobati sakit hati kita.